Oke, jadi materi kita yang pertama adalah correlation. Jadi diharapkan setelah kita belajar ini, kita bisa menggunakan nilai correlation tadi untuk menjelaskan arah hubungan kemarin ya, arah hubungan antara dua variabel tersebut dan seberapa kuat dua variabel terhubung pada sebuah relationship linear. Oke. Terus kita juga ini Muhammad apa nih suaranya? Selanjutnya kita akan menginterpretasi nilai korelasinya. Selanjutnya kita dapat mengidentifikasi kondisi di mana sebuah korelasi itu tidak baik, tidak cocok untuk mengukur suatu hubungan antar dua variabel kuantitatif. Nah, selanjutnya kita dapat menjelaskan hubungan antara dua variabel kuantitatif, peran dari korelasi, dan summary lain yang berbentuk numerik. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang scatter plot ya, sudah kita gambar sebuah scatter plot. Jadi dengan scatter plot, jadi kalau sudah ada scatter plot itu kita bisa menampilkan bentuk ya, bentuk dari hubungan dua variabel, variabel kuantitatif, arahnya, arahnya serta seberapa kuat dua variabel tersebut saling terhubung. Nah, kalau kita pakai gambar, kemarin kita sudah lihat, kalau pakai gambar, sekarang bagaimana mata kita bisa melihat, bisa menjudge, menilai seberapa kuat relationship tersebut. Jadi kalau kita hanya melihat saja, tidak bisa kita ukur. Makanya di sini kita perlu sebuah nilai untuk menegaskan seberapa kuat, how strong relationship hubungan antara dua variabel tersebut. Jadi kemarin kalau gambar bisa lihat, oh ini kuat, ini tidak, tapi ukurannya tidak bisa kita tidak bisa kita tentukan. Dan kadang-kadang juga menipu. Ini ada contoh ini. Ada salah satu contoh. Nah, ini ada dua scatter plot ya. Sebenarnya dua gambar ini sama sebenarnya. Yang pertama ini dengan yang kedua ini sama scatter plotnya. Tapi scatter plot yang kedua ini itu digambar dengan bentuk, dengan range ya, dengan skala yang lebih besar. Dengan luas kanvasnya lebih besar. Jadi dia range-nya antara 0 sampai 250. Sedangkan ini 40 sampai 160. Sebenarnya gambarnya sama ini. Gambarnya sama, tapi terlihat seolah-olah gambar kedua ini, scatter plot yang kedua ini seolah-olah lebih strong, lebih kuat hubungannya. Padahal gambar ini sama saja. Nah, inilah salah satu contoh kenapa mata kita bisa tertipu oleh dua gambar ini. Sehingga tidak bisa kita hanya mengandalkan mata saja. Maka kita perlu ukuran. Kita perlu sebuah nilai yang menyatakan seberapa kuat sebuah hubungan antara dua variabel kuantitatif tersebut.
Nah, kita akan menggunakan satu nilai namanya correlation. Oke. Jadi correlation ini itu mengukur arah. Jadi dengan nilai korelasi kita bisa tahu arahnya, arah dan kekuatannya. Oke, seberapa kuat hubungan antara dua variabel tersebut dan bagaimana arahnya antara dua variabel kuantitatif. Jadi biasanya correlation itu dinotasikan dengan huruf R. Jadi korelasi atau R adalah rata-rata dari produk standardized X dan standardized untuk N. Oke, kira-kira rumusnya seperti ini. Jadi jumlah dari, jadi sigma ini jumlah, menyatakan jumlah sum. Jadi kalau ada 10 data, berarti nanti 10 data itu dijumlahkan. Jadi X, jadi misalnya dua variabel ya, untuk menyatakan yang ini dulu ya. Jadi misalnya ada dua variabel, ini variabel X, ada variabel Y. Nah, ada misalnya data di sini 1, 2, 3, 4, misalnya ada 4 data, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, X yang ini adalah nilai yang di sini ya. X. Nilai yang ini, nah, X. Oke. Jadi untuk setiap X, jadi nanti ini untuk setiap X dijumlahkan artinya kalau sigma ini. Dikurang X bar itu rata-rata. Jadi ini dirata-ratakan dulu. Berapa rata-ratanya? Rata-ratanya berapa di sini? Ini berapa juga rata-ratanya? Didapatlah nilai rata-rata kan? Ini rata-ratanya. Jadi nilai ini dirata-ratakan, nilai Y dirata-ratakan. Jadi X dikurang rata-rata X. Jadi nilai X, untuk nilai yang ini, nilai X di baris pertama dikurang X rata-rata. Dibagi standar deviasinya. Jadi dibagi standar deviasinya. Terus dikali dengan Y, nilai Y ini, oke, dengan Y rata-ratanya, dibagi dengan standar deviasi untuk nilai variabel Y. Dikalikan, terus dijumlahkan. Itu untuk baris pertama. Dan seterusnya sampai baris ke N. Kalau di sini baris keempat. Dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, nanti dibagi dengan N-1. Jadi kalau N-nya ada 4, berarti 4 kurang 1, berarti dibagi 3. Seperti itu rumusnya. Paham ya? Cara ngitungnya itu. Jadi ngitung R itu seperti itu. Nah, sekarang kita lihat properti dari correlation. Jadi di dalam correlation, kita tidak mempertimbangkan apakah satu variabel itu, apakah dia variabel explanatory atau variabel respon. Jadi kita tidak peduli yang X-nya explanatory atau dia respon. Ya, nanti pada saat kita regresi itu pengaruh ya. Kalau di sini tidak pengaruh, tidak peduli dia dengan apakah X itu explanatory atau respon, Y-nya itu respon atau explanatory, jadi tidak peduli. Yang kedua, yang jelas ini dia butuh nilai yang berbentuk kuantitatif, numerik ya. Berbentuk numerik. Jadi kalau kategorikal tidak bisa untuk menghitung correlation ini. Jadi correlation juga hanya bisa mengukur mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel hanya untuk relationship yang berbentuk linear. Ya. Jadi hanya untuk berbentuk linear. Yang berbentuk kurva, logaritmik, itu tidak bisa. Oke. Jadi dalam menggunakan R juga harus hati-hati. Perhatikan di sini, ada tidak outlier-nya. Oke. Jadi kalau ada outlier, R-nya bisa salah. R-nya bisa salah interpretasi. Ya. Jadi nilai R itu, perhatikan tadi, pertama dia tidak pengaruh apakah
Kita akan menentukan ECA-nya itu explanatory atau response, ya. Dia tidak peduli dia perannya apa di situ. Yang kedua, datanya harus kuantitatif. Terus bentuknya harus berbentuk linear. Dan untuk kasus-kasus yang banyak outlier-nya itu bisa tidak bagus hasilnya, tidak bisa menggambarkan. Nah, ini contoh ya. Jadi bagaimana R atau korelasi itu, R sekarang saya sebut R saja, R itu bisa menentukan arah dan kekuatan dari asosiasi yang berbentuk linear. Nah, ini contohnya R ini tidak, R-nya sama dengan 0 ya. Nilai R-nya sama dengan 0. Jadi kita lihat tidak ada polanya di sini. Arahnya tidak tahu dan kekuatannya juga tidak ada pola di sini. Perhatikan di sini untuk R yang -3 ya, -3. Jadi -3 sudah ada polanya tapi sangat kecil kan, 0,3 R. Minus berarti kan terbalik seperti ini gambarnya. Gambar polanya. Terus agak naik lagi di sini R-nya 0,5. Sudah ada formnya. Ada kira-kira mengikuti garis seperti inilah ya. Kalau yang ini kan tidak kelihatan sama sekali. Jadi 0,5 ini belum kecil, belum besar. Jadi nilai R itu antara -1 sampai 1. Jadi kalau -1 itu ada hubungan itu terbalik, sedangkan 1 itu ada hubungan positif, ini negatif ya. Jadi kalau dia 1 gambarnya seperti ini garisnya, kalau dia -1 seperti ini gambarnya. Nah, kalau dia 0 artinya tidak ada hubungan sama sekali, 0. Ya. Nah, perhatikan di sini yang korelasinya 0,99. Jadi kita lihat ada polanya. Jadi kalau kita gambarkan garis kira-kira seperti inilah garisnya. Ini yang positif ya. Kalau dia negatif, nah ini sangat 0,99, hampir 1. Hampir terbentuk satu garis. Polanya seperti itu. Nah inilah. Jadi bisa tergambar kan nilai R itu fungsinya untuk apa. Jadi kalau kita lihat dengan mata saja, kita tidak tahu berapa kekuatannya. Ini bisa kita lihat, oh ini ada korelasinya bagus, tapi seberapa besar tidak bisa kita lihat. Nah, dengan menggunakan R ini, jadi kita bisa lihat seberapa kuat dengan hubungan dua variabel secara numerik, jadi terukur. Oke, sampai di sini jelas ya? Jelas, Pak. Nah, ini ada satu contoh. Jadi di buku ada sebenarnya di sini. Jadi ada skandal di tahun 2002 ada Olimpiade di tahun 2002. Jadi ada lomba skating. Jadi skating itu dinilai dengan penilaian dari juri, sama seperti senam ya, senam gimnastik. Gimnastik itu kan dia dinilai dengan juri yang menilai. Jadi di sini rentang nilai juri itu adalah 0 sampai 6 contohnya ini. Di sini contoh sini. Oke. Jadi 0 itu kurang baik, 6 itu yang paling baik. Jadi juri itu memberikan nilai itu kontroversial. Jadi ya namanya penilaian oleh manusia ya. Nah, sekarang kita akan mengukur kita akan melihat R itu di mana posisinya. Nah, di sini ada dua juri, namanya Pierre dan Elena. Oke. Jadi dia menilai skater, atletnya itu yang dinilai. Jadi setelah kita hitung datanya, jadi dari seluruh data dia menilai itu, kita dapat R-nya. Nah, sekarang R-nya itu 0,9. Nah, sebagaimana kita ketahui, jadi jadi ada nilai yang diberikan oleh Pierre. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai ke bawah ya. Jadi Pierre memberikan nilai untuk masing-masing atlet. Terus ada Elena untuk masing-masing atlet. Oke.
Ini atlet 1, atlet 2, dan seterusnya. Jadi setelah dihitung, R antara Pierre dan Elena ini itu didapatlah R-nya itu adalah 0,9. Oke. Tapi setelah di rata-rata nilainya, jadi dibuat rata-rata lagi di sini, buat rata-rata, itu nilai Elena itu, rata-rata nilai Pierre itu 0,8, selalu 0,8 nilai rata-rata ya, nilai rata setelah di rata-ratakan di sini. Jadi selisih antara Pierre dan Elena itu 0,8 kok selisihnya. Oke, ngerti faktanya ya? Ngerti ini faktanya dulu. Jadi saya ulangi, jadi ada Pierre dan Elena sebagai juri dalam perlombaan skating. Jadi dia memberikan nilai. Jadi setelah dihitung didapatlah rata-rata nilai Pierre, didapatlah nilai rata-rata nilai Elena. Ternyata nilai rata-rata Pierre itu 0,8 poin di bawah rata-ratanya Elena. Dan didapat juga R dari dua variabel ini adalah 0,9. Nah, what does it mean? Apa artinya? Jadi sebenarnya si Elena dan Pierre ini tidak kontradiktif sebenarnya, tidak berlawan, tidak berlawanan nilainya. Padahal kalau kita lihat dari rata-rata, sebenarnya si Elena ini si Pierre selalu memberikan nilai kecil. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah informasi yang berbeda saja sebenarnya. Nilai min yang dihasilkan dari nilai Pierre itu memiliki nilai yang di bawah Elena. Tapi kita lihat di sini, korelasinya 0,9, besar. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya nilai Pierre ini sama dengan Elena, tapi yang membedakannya hanya range-nya saja. Jadi kalau misalnya Pierre itu memberikan nilai 1, oke, Elena memberikan nilai 1,8, kira-kira seperti itu kasarnya ya. Kalau Pierre memberikan nilai 4, berarti Elena memberikan nilai 4,8, seperti itu. Jadi selalu seperti itu. Jadi sebenarnya nilainya sama sebenarnya, nilai antara Pierre dan Elena itu sama, tapi di dalam rentang yang berbeda saja. Karena di sini ada hubungan 0,9, jadi korelasinya 0,9. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara nilai Pierre dan Elena, kecuali kalau korelasinya ini kecil ya. Kalau kecil rata-ratanya berbeda, ini bisa jadi masalah. Jadi biasanya digunakan nilai korelasi kalau dalam penjurian itu. Jadi secara ini si Pierre dan Elena memberikan nilai yang konsisten sebenarnya, walaupun rentang nilainya berbeda ya. Jadi bisa kita simpulkan dari kasus ini bahwa nilai R yang tinggi itu dapat menampilkan dapat menunjukkan standar lah ya, agreement antara dua ini. Jadi dalam kasus ini kalau ada skater yang dinilai oleh Elena, kita harus menambahkan 0,8 poin nanti untuk nilai si Pierre. Oke. Jadi kalau Elena memberikan 1,8, berarti si Pierre itu kalau Pierre 1,8, berarti Elena dia dapat memberikan nilai 1,8. Kira seperti itu.
Oke, sampai di sini dapat dimengerti ya? Izin bertanya, Pak. Ya, oke, silakan. Nah, kan tadi kan PR dengan nilai Elena itu sama sebenarnya, Pak ya. Tapi untuk PR itu menambahkan 0,8 gitu, Pak. Nah, untuk kita Nah, mengetahui bagaimana mengetahui selisih tadi gimana tadi, Pak? jadi seperti ini. Oke, ini misalnya ya, misal. Kita punya dosa cerita tentang Pierre dan Elena lah. Jadi kita misalnya jadi juri saja, Bapak jadi juri lomba senam ya. Jadi antara Iwan, ada Iwan dan Sanusi ya. Jurinya Iwan dan Sanusi. Jadi pada saat atlet namanya Budi lah ya. Nah, diberikan nilai oleh Iwan ini misalnya range-nya misalnya sama saja 0 sampai 6. Jadi misalnya Iwan memberi nilai 4. Sanusi selalu memberikan nilai di atas Iwan. Ya, jadi misalnya dia ngasih nilai 4,5 misalnya. Nanti ada atlet yang lain lagi dikasih nilai 3 oleh Iwan. Sanusi memberikan nilai 3,5. Oke. Terus siapa lagi? Misalnya dia ngasih nilai 5. Di sini dia Sanusi mengasih nilai 5,5. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini seperti tidak fair kan. Jadi Iwan selalu memberikan nilai yang kecil. Tapi Sanusi selalu memberikan nilai yang besar. Jadi seolah-olah tidak fair. Tapi sebenarnya tidak masalah, tidak kontradiktif. Nilai Iwan dan Sanusi tidak kontradiktif. Ini kalau kita hitung ya, ini kan saya buat kondisi di mana nilainya selalu stabil seperti ini. Jadi kita bisa lihat R-nya bisa 1 nih, R-nya ini. Jadi kalau tidak bisa hitung nanti R-nya 1. Nanti kita hitung saja berapa nilainya. Terus rata-ratanya ini kalau kita selisihkan ya kira-kira 0,5 inilah ya selisihnya. Jadi 0,5. Jadi rata-rata Iwan dan Sanusi itu selisihnya 0,5. Oke. Paham, Pak. Yap. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, silakan. Ada pertanyaan yang lain? Boleh tanya, Pak? Oke, boleh, silakan. Pak, kan tadi ada outlier itu kan mempengaruhi nilai korelasinya, Pak. Iya, benar. Jadi kalau misalnya tadi nanti kita punya data yang ada outliernya, Pak, pas nyari korelasinya itu outliernya dimasukin atau gimana, Pak? Oke. Jadi biasanya, pengalaman saya mengolah data. Jadi sebelum data itu kita olah, biasanya kita teliti dulu data. Kemarin sudah kita belajar di chapter sebelumnya kan, bahwa data itu harus kita lihat dulu. Ada tidak data kosong, ya? Termasuk salah satu ini adalah ada tidak data outlier. Pakai kemarin kita gambar box plot ya. Jadi dengan box plot kita bisa lihat ada data outlier di situ. Nah, biasanya setelah data kita selidiki ada data outlier. Outlier itu biasanya dibuang. Oke, data outlier dibuang, baru kita hitung R-nya. Jadi kalau dia data pakai outlier, ada outliernya, R-nya itu bisa bias nanti ya, salah hasilnya. Outlier kan bisa karena pengukuran yang salah. Jadi bisa saja data itu salah. Jadi curiganya outlier itu datanya salah. Oke, paham ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kita lanjutkan ya. Waktu kita tinggal 10 menit lagi. Tapi 10 menit untuk sesi pertama ini ya. Setelah ini kita lanjut lagi. Oke. Summary itu untuk sesi ini. Jadi yang pertama summary dari apa yang sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama adalah R itu adalah sebuah nilai yang digunakan untuk mengukur arah. Ingat arah ya. Karena nilainya itu nanti antara minus 1 sampai 1. Minus 1 arahnya seperti ini, terbalik, negatif ya. Dan positif seperti ini. Jadi kita mengukur arah dan strength, kekuatan hubungan antar dua variabel tersebut. Di dalam garis yang linier ya, dalam bentuk hubungan yang linier. Dalam asosiasi linier antara dua variabel kuantitatif X dan Y.
Kalau variabelnya lebih dari 2 bagaimana? Oke, itu nanti ada lagi ya. Korelasi itu mengindikasikan arah. Oke, tadi sudah dijelaskan arah dari relasi linier. R lebih dari 0 itu positif. Oke, asosiasi positif, dan R lebih kecil dari 0 itu adalah asosiasi negatif. Jadi R itu nilai rentangnya adalah -1 sampai 1. Oke. Perfect correlation itu nilainya 1 atau -1. Jadi kalau perfect itu dia semuanya nempel di garisnya ya, dalam satu line. Dan correlation itu tidak memandang, tidak membedakan antara variabel yang explanatory dan respon variabel. Oke, mungkin sesi pertama itu dulu. Selanjutnya kita akan masuk ke list square regression. Sampai di sini, waktu masih 7 menit lagi. Ada pertanyaan yang lain? Saya yakin ini jelas ya, kalau menurut saya sudah sangat jelas. Nggak tahu kalian nerimanya bagaimana. Nanti saya rekam, saya taruh di YouTube. Kalian tuh minta nanti filenya ya, jangan diam saja nanti. Ada pertanyaan? Mungkin cukup, Pak. Oke, cukup. Ya, alhamdulillah. Saya yakin ini sederhana materinya, tidak ada susah. Oke, assignment silakan dikerjakan nanti. Kita lanjut ke sesi 2 ya. Saya tutup dulu di sini. Saya tutup dulu. Terlanjut lagi nanti saya berikan link selanjutnya. Oke. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.